Oke, 8 besar Liga Champions udah di depan mata nih. Fase di mana nama besar tuh udah nggak ada artinya sama sekali. Dan sejarah ya cuma jadi cerita aja. Gue tahu banget, banyak dari kalian yang masih yakin Real Madrid bakal ngeluarin mode UCL-nya lagi. Comeback, sihir, DNA, atau apalah itu namanya. Tapi serius deh, untuk kali ini, coba berhenti mimpi dulu. Semua tanda di langit dan di bumi itu udah nunjukin satu hal. Real Madrid musim ini bukan lagi predator, tapi mereka adalah target. Dan siapa yang bakal ngejatuhin mereka? Ini bukan tim sembarangan, tapi mesin pembunuh berdarah dingin dari Bavaria, Bayern Munchen. Biar lebih nempel di kepala kalian, gue ulang sekali lagi ya. Madrid gak bakal lolos. Madrid bakal jatuh. Udah, silakan kalau mau marah, silakan kalau nggak terima. Tapi kita lihat aja buktinya nanti. Tapi oke, sabar dulu. Sebelum kita bahas eksekusi publik buat Madrid, kita pemanasan dulu yuk. Kita intip 3 pertandingan lain yang nggak kalah sadisnya. Karena jujur ya, 8 besar kali ini tuh gila sih, semua tim bisa saling bunuh. Pertama, kita punya duel yang dramatis banget, Arsenal lawan Sporting CP. Ini tuh ceritanya soal Victor Gyökeres yang pulang kampung buat lawan mantan timnya. Nah, si Gyökeres ini, sejak pindah ke Arsenal, dia tuh bener-bener jadi kepingin puzzle yang selama ini dicari-cari Arteta. Gacor parah. Tapi, masalahnya Sporting tahu luar dalam cara matiin dia. Jadi kalau Arsenal sampai ke bawah perasaan, mainnya jadi baper, bahaya. Sporting bisa banget kasih kejutan pahit, tapi kalau lihat performa Arsenal sekarang sih, harusnya mereka aman lah. Lanjut ke duel yang kayaknya bakal bikin fans Liverpool jantungan nih, PSG lawan Liverpool. Liverpool di bawah Arne Slot lagi ambiar jujur aja. Di liga terseok-seok, pertahanannya bocor banget, terus gelandangnya tuh suka hilang gitu aja pas transisi. Nah, di sisi lain, Luis Enrique udah nyulap PSG jadi mesin yang cair banget, nggak bergantung sama satu bintang doang. Coba bayangin, trio Kvara, Saur sama Dembele siap lari-lari di Anfield. Tapi, Liverpool punya satu senjata rahasia, ini musim terakhir mau salah. Gelar Liga kayaknya udah susah, jadi dia pasti bakal habis-habisan di UCL. Cuma ya itu, kalau Slot nggak cepat-cepat nemu solusinya, wah siap-siap aja PSG pesta gol. Dan berakhir ada perang saudara dari Spanyol. Barsanya Hansi Flick ini mainnya direct banget, nusuk langsung ke depan. Tapi lawannya itu Atletico Madridnya Simeone, rajanya parkir bus. Gaya main Atleti ini udah terbukti jadi racun buat Barca kan. Mereka udah ngerasain sendiri gimana mentoknya pas di Copa del Rey. Parahnya lagi, Rafinya cedera. Jadi ya, semua beban sekarang ada di pundak anak ajaib Lamine Yamal. Kalau dia nggak bisa nyapa-ngapain, wah siap-siap aja dikantongin sama back-back galaknya Atletico. Nah, pemanasannya udah cukup. Sekarang kita masuk ke menu utama. Kenapa gue bisa seyakin ini Real Madrid batal tumbang di tangan Bayern Munchen? Ini bukan soal sihir atau hoki. Ini murni soal 3 dosa taktis yang fatal banget. Yang pertama, dan ini yang paling kelihatan mata telanjang, adalah krisis transisi bertahan mereka yang, parah banget. Lambat banget balik posisinya. Kedua, mereka terlalu sering ngandelin keajaiban dari 1-2 pemain doang. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin nyesek, mereka lagi dihantam badai cedera yang seriusan deh, nggak main-main. Sekarang coba deh kita sandingin kelemahan Madrid tadi sama senjatanya Bayern. Madrid tuh paling lemah kalau diserang balik cepat. Nah, Bayern punya siapa? Mereka punya Luis Diaz sama Michael Olise, 2 sayap yang larinya kayak The Flash. Sekali Madrid telat turun, udah selesai ceritanya. Terus, lini belakang Madrid lagi compang-camping. Lawannya, trio paling produktif di Eropa. Diaz, Harry Kane, sama Olise. Gila, ini bakal jadi mimpi buruk buat kiper Madrid. Dan yang terakhir, jangan lupa, Bayern punya dendam kesumat setelah disingkirin Madrid 2 tahun lalu secara dramatis. Semangat mereka pasti bakal berapi-api banget. Dan soal cedera, ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat aja angka ini. 5 pemain kunci mereka udah pasti absen di leg pertama. Militao, Asensio, Mendy, Ceballos, sama Rodrigo. Itu bahkan belum termasuk Courtois yang masih pemulihan. Lini belakang Madrid jelas dalam masalah besar, dan pelatihnya, Alvaro Arbeloa, harus putar otak sampai botak buat ngeredam Bayern. Di atas kertas, Bayern udah unggul telak. Tapi, nah ini dia nih, selalu ada tapinya kan kalau kita ngomongin tim yang satu ini. Pertanyaannya, apa data dan taktik di atas kertas itu beneran cukup buat ngalahin Real Madrid di Liga Champions? Karena kita semua tahu, ini Real Madrid, tim yang kayaknya punya perjanjian khusus sama Dewi Fortuna kalau udah main di UCL. Jadi kalau logika udah nggak berlaku, ya saatnya sejarah yang angkat bicara. Analisis di atas kertas mungkin bilang Madrid lagi hancur-hancuran. Taktiknya kebaca, transisinya bolong, pemainnya cedera.
Tapi sejarah udah ngebuktiin berkali-kali, data dan logika itu seringkali nggak berlaku buat mereka di kompetisi ini. Ini bukan soal taktik lagi, ini soal DNA juara. Masih ingat nggak sih musim 2022 yang gila itu? Coba deh, lihat ini. Lawan PSG, mereka udah kalah agregat sampai menit 60. Lawan Chelsea, kalah agregat sampai menit 80. Paling gilanya, lawan Manchester City, mereka kalah agregat sampai menit 90. 90! Dan hasil akhirnya, mereka juara. Masuk akal nggak? Madrid itu tim yang paling jago pura-pura mati, sebelum tiba-tiba bangkit dan nerekam lawannya di detik-detik terakhir. Jadi, selama masih ada tendangan roket dari Federico Valverde atau lari kilatnya Vini dalam satu serangan balik, Bayern tetap nggak boleh tidur nyenyak. Karena emang bener, di UCL, Madrid itu nggak butuh 90 menit buat menang. Mereka cuma butuh satu momen. Jadi, pertarungannya sekarang udah jelas banget. Logika taktis yang bilang Bayern bakal menang mudah melawan magis sejarah yang selalu jadi milik Real Madrid. Apakah kali ini taktik akhirnya bisa mengalahkan sihir? Atau sejarah bakal terulang lagi? Gue serahin ke kalian deh, karena di lapangan apapun masih bisa terjadi. Oke, itu tadi semua prediksi gue buat 8 besar UCL musim ini. Nah, sekarang gantian gue yang nanya ke kalian. Siapa 4 tim yang menurut kalian bakal lolos ke semifinal? Langsung aja tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Kita adu argumen di sana. Jangan lupa klik like kalau kalian suka analisis kayak gini. Dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa.